di balik cerita, menghadirkan cerita di balik cerita. Klik like dan subscribe untuk berlangganan. Kembali lagi dalam Di Balik Cerita. Indonesia memang identik dengan hal horor dan mistis. Ada banyak cerita mistis yang beredar di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah sosok kuntilanak. Kuntilanak sendiri termasuk salah satu sosok urban legend di Indonesia. Konon, hantu ini adalah perempuan hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal lantaran melahirkan. Di Indonesia sendiri, ada beragam sosok kuntilanak berdasarkan warnanya. Masyarakat pun percaya setiap jenis memiliki kekuatan yang berbeda. Lantas, apa saja jenis kuntilanak yang ada di Indonesia? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, kuntilanak putih. Sesuai dengan namanya, kuntilanak putih merupakan jenis kuntilanak yang sering menampakkan diri dengan mengenakan pakaian yang berwarna putih dengan rambut panjang. Kuntilanak putih sering disebut sebagai kuntilanak standar karena eksistensinya yang lebih dominan ditemui oleh manusia. Konon, panjang rambutnya ini didasarkan pada seberapa lama dia telah meninggal dunia. Semakin lama mati, maka ia akan memiliki rambut yang lebih panjang. Kuntilanak putih memiliki kekuatan yang paling standar, alias paling rendah dari yang lainnya. Kuntilanak putih dipercaya memiliki kekuatan yang paling rendah, yang umumnya tidak mengganggu, hanya menampakkan diri saja. Ia biasanya lebih banyak menampakkan diri di rumah kosong, kebun, hutan, dan tempat-tempat yang dekat dengan peradaban manusia. Walaupun tidak terlalu mengancam, namun jenis kuntilanak putih ini merupakan jenis kuntilanak yang usil dan centil kepada pria. Selanjutnya, kuntilanak merah. Seperti namanya, kuntilanak ini memiliki pakaian berwarna merah seperti darah yang menjuntai hingga ke tanah. Konon, kuntilanak merah memiliki dendam dengan seseorang yang telah membuatnya meninggal dunia. Inilah yang membuat mengapa baju dia berwarna merah, yaitu akibat dari darah. Kuntilanak ini cukup agresif dan jahil untuk menampakkan diri. Tanda penampakan adanya kuntilanak merah adalah adanya bau amis darah dan suara tertawa melengking. Kuntilanak jenis ini biasanya menyerang orang-orang yang menjadi sasaran dendamnya. Bahkan berbagai sumber mengatakan bahwa kuntilanak merah akan tetap menyerang dan membalaskan dendamnya, walaupun orang yang menjadi sasaran dendamnya itu sudah meninggal. Ia akan mengalihkan sasaran dendamnya kepada anak cucu dari orang tersebut hingga 7 turunan. Dikatakan juga bahwa kuntilanak merah tidak akan berhenti meneror sampai dendam dan penderitaannya terbalaskan.
Tanda penampakan adanya kuntilanak merah adalah adanya bau amis darah kotor dan suara tertawa melengking. Selanjutnya adalah kuntilanak hitam. Mungkin sebagian orang tidak pernah dengar dengan kuntilanak jenis satu ini. Mengapa kuntilanak ini bisa berwarna hitam? Ya, karena kuntilanak jenis ini bekerja sama dengan dukun. Sifat kuntilanak ini sangatlah agresif. Mungkin karena suruhan dari dukun ilmu hitam. Apabila kamu bertemu dengan kuntilanak jenis ini, maka ia akan menguras banyak energi manusia hingga menyebabkan lemas. Sebab kuntilanak hitam merupakan perwujudan mereka yang terikat perjanjian dengan dukun atau ilmu hitam. Tidak heran jika banyak dukun yang menggunakan kuntilanak hitam untuk mengganggu para korban atau targetnya. Jika bertemu kuntilanak ini, mereka akan menyerap energi manusia. Kuntilanak hitam dikategorikan ke dalam dua jenis bentuk yang berbeda. Walaupun terlihat sama-sama memakai pakaian dengan warna hitam pekat, nyatanya kuntilanak ini bisa mempunyai asal-usul yang berbeda. Kuntilanak hitam jenis pertama melambangkan usia kuntilanak yang semakin menua. Biasanya, kuntilanak hitam mempunyai energi yang lebih positif dan semakin menjauh dari peradaban manusia. Sedangkan kuntilanak jenis kedua adalah kuntilanak yang bekerja sama dengan dukun. Ia diperalat oleh dukun untuk membantu menyelesaikan masalah duniawi. Berbeda dengan kuntilanak jenis pertama, kuntilanak jenis kedua ini biasanya akan lebih agresif dan paling sering mengganggu manusia. Jenis kuntilanak yang keempat adalah kuntilanak biru. Apakah kalian pernah melihat kuntilanak yang berwarna biru? Konon, kuntilanak ini merupakan jenis kuntilanak yang paling tinggi levelnya. Tanda kehadiran dari jenis kuntilanak ini adalah dengan adanya bau yang sangat menyengat. Aura keadaan tiba-tiba akan menjadi sangat negatif dan membuat semuanya merinding. Kehadirannya membuat tubuh akan menjadi sangat lemas hingga tidak sadarkan diri. Kuntilanak biru memang menjadi satu jenis kuntilanak yang tidak umum. Namun, mereka dikenal sebagai jenis kuntilanak yang paling kuat. Bahkan, saking kuatnya, saat menampakkan diri, mereka bisa membuat manusia merasa mual, muntah, lemas, hingga tak sadarkan diri. Kemunculan kuntilanak biru sendiri ditandai dengan adanya angin dan bulu kuduk yang merinding. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki ciri lain, salah satunya menyebarkan bau yang tidak sedap yang cukup menyengat. Nah kawan-kawan, itulah tadi beberapa jenis kuntilanak yang dikategorikan dari warnanya. Lalu, kuntilanak yang mana yang pernah kalian lihat? Atau mungkin masih ada kuntilanak warna lain yang bisa kawan-kawan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa, kalian tekan tombol like dan tombol subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video yang berikutnya. Karena di balik cerita masih ada cerita.